mengikuti hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Lalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman, biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat, aku dari kasih-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
pujimu Tuhan, pujilah haleluya, segala pujian bagimu Tuhan, haleluya. Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau, berada di dekat kau ku rindu, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau, berada di dekat, sekali katakan, kau ku rindu, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau, berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan Engkau boleh ajari kami kembali Tuhan. Silakan Tuhan. Kami merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami kehendak kami bersama kami. Seluruh keberadaan kami tundukkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada semua Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang kasih Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Siapa yang belum selamat pagi? Ini
Setuju. Selalu keluarga Glory. Baik, puji Tuhan. Salam yang di radio juga. Baik, ada yang mau sharing? Silakan. Nanti ya. Oke. Kalau mic habis pasti enggak kan? Karena mic-nya sudah dimatikan. Kalau yang lain dia nggak muncul orangnya. Gimana? Baik. Oke, baik. Mari kita lanjut ya. Kemarin sampai di kalau dia bukan kelanjutan, kalau dia itu tidak kelanjutan daripada pekerjaan Yesus, maka dia tidak memenuhi syarat ya. Maka aku tidak memenuhi syarat untuk menghakimi dan menghajar manusia. Justru karena aku dan Yesus adalah satu. Aku dan Yesus itu adalah satu. Disitulah saudara perkataan yang sama seperti yang diucapkan oleh Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Nah, mau gimana pun bahasa itu mau dicoba diartikan gitu, kalau pakai bahasa manusia mengartikannya, banyak dari pernyataan itu yang mungkin membingungkan. Makanya sampai hari ini sudah terjadi pertentangan. Tunggalkah, apakah itu? Karena ada yang pokoknya Allah kita tiga, kalau di tiga itu kan lebih ini lagi gitu. Padahal sebetulnya di bagian lain pasti mengakui juga kesatuannya. Makanya ada istilah itu, Tritunggal, tiga tapi satu. Nah, jadi kenapa? Iya. Maka aku datang untuk secara langsung menghajar dan menghakimi manusia, justru karena aku dan Yesus itu satu. Kalau nggak satu, ya nggak bisa dia menghakimi. Ibaratnya kan, kalau anak orang kita marahin gitu loh. Mau gimana pun anaknya itu, kalau misalnya di depan orang tuanya, ini saudara, ya tergantung juga sih. Dia kan marah gitu. Urusan pula. Kayak gitu. Jadi sama seperti kalau aku dan Yesus tidak satu, makanya nggak bisa menghakimi dan menghajar umat manusia, karena itu kan tebusannya Yesus yang menebus. Kalau Yesus dan Bapa itu tidak satu, gitu. Maka bagaimana dia bisa menebus? Kalau
yang bekerja dalam diri Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Kalau Yesus bukan Allah yang berinkarnasi, Tuhan yang berinkarnasi, kalau bukan dia, nggak bisa dia menyelamatkan. Makanya saudara, dari kalau digabungkan antara perjanjian lama gitu kan dengan perjanjian baru dengan pekerjaan Yesus, maka ada yang jadinya tidak lagi meninggikan Yesus gitu loh ketika kembali ke belakang. Padahal meninggikan Yesus itu adalah meninggikan Allah itu. Karena Yesus itu juga adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau dipisahkan dia, kalau mereka dipisahkan, barang sesaat saja. Kalau itu dipisahkan, maka ya kita tidak bisa diselamatkan. Gitu. Sama saudara. Kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali ini masih memisahkan orang ini dengan Yesus. Kalau penghormatan kita terhadap pribadi ini gitu, yang namanya disebut Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita tidak akan diselamatkan. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan yang terakhir. Punya konsep kayak gitu ya. Tapi bukan berarti orang ini meninggikan dirinya. Lalu kayak ada Tuhan yang lain. Kan jelaskan perempuan laki-laki kan berbeda. Makanya saudara bayangan orang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu fisik saudara. Rupa. Makanya yang dinantikan orang itu adalah Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi. Padahal kalau kita anggap dia orang Yahudi saudara, maka dia itu hanya menyelamatkan orang Yahudi. Saudara. Sementara orang Yahudi menolak dia. Gitu ya. Jadi ada satu perubahan konsep, perubahan paradigma saudara. Ketika kita secara perlahan mendengarkan firman Tuhan ini, kenapa perlu berulang-ulang? Apa itu tidak ada gunanya? Itu sangat ada gunanya. Jadi firman itu memiliki tingkat kedalaman. Dan sekaranglah baru kita merasakan kedalaman daripada setiap perkataan-perkataan. Kenapa ini? Sana. Sinyalnya lemah kan? Suaranya gimana? Jelas? Oke, jelaskan. Salah ya. Baik. Saudara, ini juga bukan untuk jadi ketika kita mengatakan itu saudara, nanti saudara, firman yang sedang, coba kita ulang ini kan. Oke.
Kali-kali kalau saudara lihat dari awal kayak saya jelasin. Tahukah saudara, ketika menjelaskan seperti itu, maka setiap orang yang mendengarkannya pun lama-kelamaan di dalam dirinya, dia akan merasakan kesatuan dengan Tuhan itu sendiri. Ya, jadi waktu mengalami kesatuan itu sendiri, dia kan akan semakin merasakan Tuhan, akan semakin melihat bagaimana Tuhan itu adanya. Bagaimana? Pokoknya esensinya itu bagaimana. Lalu ketika kita mulai mendengarkan firman berikutnya, apalagi ada batasan itu sudah. Batasan yang mengatakan Tuhan itu adalah pencipta, manusia itu adalah ciptaan. Nah, perkataan itu mengandung satu makna yang sangat dalam sekali gitu. Jadi perkataan itu tidak boleh kita pahami seperti pikiran manusia kita. Karena nanti kalau kita pahami secara pikiran manusia, yang pertama, kita itu rasa cinta kita terhadap Tuhan itu bisa berkurang kedalamannya ya, karena akan menimbulkan nanti kekakuan. Kalau kita memahami takut akan Tuhan itu dengan bahasa manusia, maka penyembahan kita, pujian kita itu akan hambar, tidak dalam lagi. Kalau kita memahami firman Tuhan, menganggap firman Tuhan itu seperti dulu gitu, maka itu pun akan membuat kita jauh dari Tuhan itu. Tetapi ketika kita mulai merasakan bagaimana firman itu dimasukkan, kan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi sebetulnya yang dimasukkan itu adalah Tuhan itu sendiri. Lalu kalau seseorang itu merenungkan firman Tuhan itu yang adalah Tuhan itu, melewati batasan dia sebagai manusia, melewati ambang batas, maka orang itu akan segera dimakan oleh iblis. Itu saudara, kan langsung dia. Saudara mesti belajar ini ya. Jadi yang saya katakan itu adalah pengalaman semua manusia, siapapun dia. Hanya saja saudara, orang itu tidak pernah menjelaskan di dalam kitabnya dia sendiri. Mungkin yang paling jujur itu adalah Paulus. Tapi tetap juga sulit dia melepaskannya. Makanya sampai firman ini yang harus menyingkapkan. Harus Tuhan yang Maha Kuasa ini yang menyingkapkan. Makanya kalau orang tidak melihat diri Yesus di dalam diri Tuhan yang Maha Kuasa ini, maka mereka pasti akan menghujat Tuhan yang Maha Kuasa ini. Masalahnya, kalau mereka menghujat Tuhan yang Maha Kuasa ini, mereka menghujat Tuhan yang mereka puja itu sendiri. Makanya saudara, kalau agama ini kan yang dibilang sepupu kita itu, tiada Tuhan selain Allah. Kan sampai harus mereka ucapkan. Maka sampai mereka itu
loh, kan? Sampai mereka itu dicuci. Pokoknya tidak ada Tuhan. Itu langsung membatasi pekerjaan Allah berikutnya. Padahal kan menurut mereka tahu nggak sih? Mereka lah orang paling suci. Agama mereka lah yang paling benar. Jadi kalau mereka melihat orang Kristen lebih baik dari mereka berkata, padahal mereka orang Kristen lebih baik daripada kita. Harusnya kita yang seperti itu. Orang Kristen seperti itu. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa ini mengajarkan kepada kita bahwa jadi pengajarannya itu boleh dikatakan seperti jadi pelajaran umum, bukan milik agama tertentu. Dan tidak bisa dibuat menjadi agama. Kalau sudah menjadi agama, maka itu dimakan iblis. Karena dia nanti akan atur. Makanya saudara, kalau saudara lihat pemerintahan sekarang itu saudara ya, orang itu masih bingung. Apa yang membuat kok tetap ada di bayang-bayangan pemerintahan yang lama. Udah berapa kali saudara dia menghadap setelah jadi presiden, dia harus menghadap ke Solo. Kenapa aku harus menghadap? Kok gak pede gitu? Apa ini? Gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi manusia itu akan dikendalikan. Ada yang memperhatikan itu saudara? Jadi saudara, firman Tuhan itu, jadi Tuhan kasih batasan. Dia berfirman, tidak ada orang yang mengenal Tuhan. Gitu. Itu bukan underestimate, gitu. Bukan menganggap manusia itu tidak bisa mengenal Tuhan. Tapi firman itu justru melindungi kita. Jadi ketika dikatakan manusia itu rusak, tahukah saudara? Itu bukan sedang meninggikan iblis, bukan. Lihat, Allah itu Allah yang cemburu. Ketika dia mengatakan hanya Ayub seorang diri. Tidak ada orang yang saleh seperti dia. Itu bukan meninggikan Ayub. Jadi cerita itu, pengalaman itu tidak boleh tidak boleh kita buat sendiri. Jadi jadi satu hal yang membuat Tuhan itu jadi baku gitu. Bukan, gak bisa. Akhirnya orang memuji Ayub gitu. Bukan di situ. Harus firman itu, dia itu tidak memihak. Hikmat dari atas itu tidak memihak dia. Jadi hal-hal seperti inilah saudara yang perlu kita pelajari gitu. Bukan lagi hal-hal yang tinggi, bukan lagi hal-hal supranatural gitu, bukan. Justru bagaimana, jadi sekarang ini kenapa rasanya saudara kita itu semakin hari boleh dikatakan semakin dalam. Sementara walaupun saya katakan semakin dalam, kita yang ada di sini sebetulnya tetap seperti biasa saja. Saudara, kalau saya itu saudara, kalau saya kan bayangkan diri saya dari dulu saudara. Benar-benar merindukan, jadi benar-benar lapar dan haus. Kalau saya itu saudara, cara mendengar saya itu saudara ya. Kalau saya saudara,
Saya ini misalnya yang lagi bicara ini orang lain. Oke, saya keluarkan dulu diri saya. Oke, ada di antara saudara ini sekarang. Berarti saya ini orang lain. Hamba Tuhan siapa kayak gitu. Jadi kalau jenis seperti ini bicara, kalau orang seperti ini bicara, maka saya yang sedang duduk di hadapan saudara, yang bersama dengan saudara ini, itu saya akan begini. Jadi respon saya itu sangat ini sekali saudara. Sama seperti respon saya ketika saya melihat hikmatnya Tuhan di dalam diri guru kita. Saya sampai begini, saya sampai tidak memperhatikan. Saya sampai tidak memperhatikan apa yang diajarkan dia. Mau kemana bicaranya, enggak. Tapi yang saya perhatikan adalah hebat sekali. Yang saya pandang itu Tuhan. Gimana caranya? Jadi kadang-kadang kalau saya lihat respon saudara gitu ya, begitu baru mulai aja, entah apa aja yang dikerjain gitu ya. Jadi saya ingat gimana dulu Yesus itu. Saya jadi bisa merasakan kekecewaan dia. Tapi kekecewaan dia itu adalah karena manusia itu tidak bisa menghormati Tuhan yang sedang datang. Jadi seperti sikap yang saudara tunjukkan itu benar-benar saudara membuat hati Tuhan itu sedih gitu. Jadi tepat yang saya katakan itu kayak gitulah perasaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan berbicara itu, tahu gak saudara? Ketika Tuhan berbicara itu, di dalamnya itu ada menuntut perhatian. Tapi memang dia itu bukan penuntut juga gitu. Karena yang diinginkan dia itu cinta, kasih. Karena kita ini diciptakannya itu sangat hati-hati. Apakah manusia sehingga engkau memuliakan dia setinggi itu? Itu kan perkataan. Jadi ketika Daud merenungkan itu saudara, jadi yang dia katakan di kitab Mazmur itu, ada seseorang yang sangat nantinya, yang akan sangat dimuliakan oleh Allah gitu loh. Kok bisa? Jadi ketika Tuhan katakan kita itu biji matanya Tuhan, maka setiap perkataan dia itu jadi begitu tidak dihargai. Maksudnya kurang dihargai. Maka ada satu perasaan kesedihan di dalam diri Tuhan itu. Makanya setiap kali gitu kan, kita yang ada di sini gitu, tidak bisa dengan tekun. Apa sih yang menghalangi gitu? Apa yang membuat? Kenapa kok? Kenapa sudah senyata ini firman ini? Kenapa orang tidak menyadari? Saya sudah sampai bikin gambaran tadi seperti itu loh saudara. Karena saya kenali diri saya dari dulu itu aslinya. Betapa merindukan Tuhan yang berfirman seperti yang sekarang. Jadi sampai saya itu harus menyangkali diri saya.
demi dia bebas bicara. Jadi kalau saudara perhatikan ya bagaimana saya bicara gitu, saya mempersekutukan firman ini. Makanya sebetulnya lebih tepatnya itu mempersekutukan. Tapi saudara, semua yang saya katakan itu, jadi ketika orang ini mengatakan, justru karena aku dan Yesus itu satu. Ini cobalah bayangkan, misalnya ketika istri saya mengatakan itu. Lalu saudara mendengarkannya. Kan gambaran yang boleh kita lihat kalau dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa itu perempuan. Ya saudara siapa lagi yang mau saya ini kan. Saudara yang perempuan lah. Yang harusnya bicara itu. Tapi coba misalnya kalau istri saya bicara itu di depan kita saat ini. Ketika justru karena aku dan Yesus itu satu. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kira-kira seperti itulah saudara ketika dia mengatakan itu. Cobalah bayangkan kalau saudara yang mengatakan itu gitu loh. Kok bisa dia ngomong? Dia sekarang kalau saya mendengarkan itu gitu ya. Ini kan karena kita belum berjumpa dengan orangnya secara fisik loh. Nggak pernah kita lihat dia tampil gitu. Puji Tuhan untuk itu. Tapi bukan berarti dia tidak ada. Dia nyata. Pakai tubuh seperti kita. Manusia biasa yang mereka lihat. Pakaiannya sederhana. Dia juga kelihatan juga. Jadi misalnya seperti yang saya bilang itu. Ketika dia itu misalnya dia mengunjungi satu ini. Terus kok dilihat dia kok sayur-sayur berserakan kok. Saya sudah bilang kemarin kok nggak dibagi. Lalu ketika dibagi pun, ketika ditanya lagi saya, lah, kenapa kok ini berserakan semua? Orang cuma dibiarkan kayak gitu aja katanya. Lah, gimana? Coba bayangkan, perempuan itu, misalnya kayak orang lain yang kayak seorang pemimpin gitu, yang ngomongin kayak gitu. Manusia biasa yang mereka lihat. Tapi ketika dia berbicara seperti ini saudara. Ketika dia mengatakan aku dan Yesus itu satu. Ya. Jadi perkataan-perkataannya itu saudara. Kalau didengerin. Karena kita manusia yang rusak. Kalau kita berhadapan langsung. Pun kita bisa jengkel. Lalu saudara, apanya yang satu? Benarkah satu? Benar-benar satu. Wah, gimana lagi coba gue? Cuman, bagaimana kita boleh melihat Tuhan yang sangat mulia itu? Ini kan ada gambaran dalam pikiran kita ini. Tuhan yang sangat mulia itu. Bagaimana bisa mengambil rupa seorang hamba ini? Kita tahu diri kita loh. Saya tahu loh diri saya. Tidak menjadi, mungkin menurut saya, menurut orang, saya tidak menjadi seorang bapak yang baik mungkin. Belum menjadi seorang suami yang baik mungkin. Sama saja anggapan. Belum menjadi seorang gembala yang baik. Tapi kalau saya terus melihat keadaan saya seperti itu, kapanlah kita bisa mendengarkan firman Tuhan semurni ini?
Gak bakalan bisa. Kita tidak akan pernah, saudara tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan yang datang kedua kali itu. Butuh waktu yang panjang, saudara. Saudara akan mencari kemana-mana hamba Tuhan. Saudara akan merindukan penampakan. Oh, dia akan turun di awan-awan, dia akan turun dan saudara akan melihatnya. Itulah yang ada dalam pikiran manusia. Mereka akan menantikan seorang Mesias yang akan menghancurkan para penyembah berhala, yang akan menghancurkan agama-agama lain, karena agama lain itu adalah antikris. Gak tahu di dalam diri orang-orang itu bercokol antikris. Mereka tidak pernah melihat Yesus yang berdiri di pintu rumah mereka. Lihatlah, segamblang itu kan saya bicara. Segamblang itu pun Tuhan bicara. Saudara juga tetap gak ngeh kan? Itulah kebenarannya, saudara. Kalau manusia itu rusak. Kira-kira seperti inilah keadaan murid-murid yang dulu, saudara. Tuhan sudah bersama-sama dengan mereka dan menunjukkan bahwa benar-benar, bahkan Tuhan masih menunjukkan kemahakuasaannya, berjalan di atas air, membagikan orang mati, apalagi. Mereka itu berjumpa dengan Tuhan Yesus itu di gunung kemuliaan. Coba, sampai Musa dan Elia turun. Coba. Kurang yakin apa? Memberi makan 5.000 orang. Apalagi membangkitkan Lazarus. Kurang apa? Tapi tetap cara pandang mereka kepada Yesus, kekaguman mereka kepada Yesus, tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan itu sendiri. Mereka gak mengenali. Mereka tetap bingung. Dibutuhkan waktu puluhan tahun. Hampir 40 tahun, saudara. Kehidupan daripada Pak Petrus, saudara. Untuk dia boleh mengasihi Tuhan Yesus. Karena yang dikatakan Tuhan, apakah engkau mengasihi Tuhan lebih daripada aku? Apakah engkau mengasihi Yahweh lebih daripada aku? Enggak. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Aku loh, Yesus pada waktu itu. Mau bagaimanapun orang menerjemahkan kata mengasihi itu, saudara, mereka tidak menemukan artinya sampai Tuhan itu sendiri yang bertanya kepada Petrus itu, bertanya kepada orang itu. Barulah bisa mereka mengerti arti kata daripada mengasihi Tuhan Yesus itu. Jadi kira-kira seperti itulah perasaan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Seperti perasaan Yesus tadi. Jadi ketika dia mengatakan aku dan Yesus itu satu, apanya? Apalagi kalau dia mengatakan dagingnya itu adalah daging ilahi. Kenapa? Cuma udah segitu lah. Suara saya kecil gak? Enggak kan? Katanya di radio kecil. Padahal sama-sama satu sumber. Satu laptop lagi.
Nah, jadi dari kita merenungkan ini, saudara, merenungkan firman ini sekarang, coba saudara perhatikan ya, ke arah mana dia bicara. Kita ini sama-sama mendengarkan sekarang. Iya. Untuk kita, jadi kita semua yang ada di sini, saudara ya, karena kita mempersekutukan ini. Jadi orang ini yang bicara ini, gitu. Entah siapapun dia model orang ini, gitu. Entah siapapun dia. Jadi orang itu benar-benar harus menyangkali dirinya setiap hari. Tidak boleh menganggap dia itu setara dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya. Makanya mengosongkan dirinya katanya. Telah mengosongkan dirinya. Jadi setiap hari kita mesti mengosongkan diri kita. Benar-benar kita itu seperti berjumpa dengan Tuhan yang baru setiap hari. Walaupun semalam kita mendengarkan firman Tuhan yang dalam. Kita mesti berani melupakannya. Dalam arti demi kita itu boleh segar setiap hari di hadapan Tuhan. Iya. Jadi Tuhan itu sangat membenci yang namanya dia sangat membenci yang namanya tidak mengalir gitu. Seperti laut mati gitu. Jadi cara percaya manusia kepada dia selama ini sudah sangat kuno gitu. Gak memiliki kebebasan lagi gitu. Seperti waktu diciptakan pertama itu loh saudara. Padahal kita sudah mendengarkan firman setiap hari. Makanya saudara, kenapa sering saya mengatakan, ayo sharing. Ya, itu ada gunanya saudara. Karena dulu itu gak bisa. Karena dulu manusia itu masih dalam proses ditebus. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saudara. Gak bisa. Tapi sekarang pekerjaannya sudah jauh sekali. Sementara saudara yang mendengarkan ini masih terus pikirannya di yang lalu. Belum bisa melupakan diri saudara. Saya gak tahu ketika saya bicara itu saudara. Saudara bisa menangkap itu sebagai milik saudara. Saudara bisa menjadikan itu sebagai harta yang sangat berharga. Benar-benar enggak itu sebagai suatu harta yang berharga buat saudara? Sampai saudara itu rasanya itu menunggu terus gitu. Apa ini? Makanya saudara ya ketika misalnya saya alihkan, misalnya saya bicara kayak gini. Coba saudara perhatikan ya. Ketika misalnya saudara sharing gitu. Oke, ya silakan sharing. Coba lihat nanti. Ketika saudara sharing, ini bisa sih kita tidak baca. Karena dari situ nanti Tuhan itu akan bicara. Sudah, kalau kita bilang Tuhan itu terlalu ini gitu kan. Seperti banyak Tuhan gitu kan. Kalau saya kalau saya mengatakan saya tidak satu dengan Tuhan ini, saudara ngapain saudara dengarkan saya? Kalau ternyata saya tidak satu dengan Tuhan itu, gitu. Loh berarti saya punya pikiran saya yang lain dong. Iya kan? Tetapi kalau saya menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, nah
Di situ masalah. Jadi coba lihat ya, betapa Tuhan itu sangat mulia. Tetapi dia itu bisa sangat rendah hati sekali. Kira-kira seperti itulah saudara. Dia mulai mendapatkan kita secara perlahan. Kenapa dikatakan secara perlahan? Itu kebenaran saudara. Karena kalau dia tuntut kita sangat keras, kembali lagi ke pekerjaan yang lama. Nanti kalau kita itu merasa diri kita sudah mencapai sesuatu, gak mau lagi kita bertumbuh. Gak mau lagi kita itu kayak anak kecil gitu. Nunggu dia gitu. Lihat bagaimana anak kecil betapa bergantungnya dia sama orang tuanya. Iya. Lihat orang-orang yang kehilangan, yang tidak punya, tidak hadir salah satu daripada orang tuanya di rumahnya. Ya lihat anak kecil. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan ya bagaimana dia itu sembari dia berfirman saudara, dia itu seperti menata ulang keluarga kita saudara. Iya. Dia seperti ketika saya mulai datang gitu ya, seperti saya katakan di rumah abang saya gitu, saudara. Tahukah saudara, itu Tuhan itu seperti menata ulang gitu. Iya. Kalau saya tidak menyangkali diri saya gitu, kalau saya itu mengeraskan hati saya bahwa semua orang yang udahlah yang tidak mau mendengarkan firman ini, saya pasti akan binasa. Kalau saya bersekuku dengan perkataan itu, maka saya tidak akan melihat pekerjaan Tuhan. Tapi ketika saya mulai memasukkan firman-Nya itu, disitulah saya mulai merasakan ketekunan Tuhan, kesabaran Tuhan. Itulah artinya kita memandang Tuhan. Jadi saudara bayangkan saudara, siapa orang ini bisa bicara, bisa mengatakan, aku dan Tuhan itu satu. Kalau saya hanya mengatakan misalnya, oh Tuhan yang Maha Kuasa itu berkata, Dia dan Yesus itu satu. Apakah saudara bisa merasakan kedalaman maknanya? Enggak. Karena Tuhan Maha Kuasa itu ada di luar. Tuhan Maha Kuasa itu gak ada di dalam sini. Tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu ada di dalam sini. Kalau Tuhan Yesus itu yang adalah Allah itu sendiri. Saudara, Tuhan itu sengaja membuat kisahnya Yesus itu benar-benar dia dilahirkan karena perkataan Tuhan. Itu benar sudah tersimpan dalam memori kita. Oke. Kita jelas melihatnya. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak ada saudara kejadian seperti itu. Tidak ada di dalam firman Tuhan ini mengatakan, oh silsilah daripada orang tua daripada Tuhan yang Maha Kuasa ini. Misalnya gini, nggak ada. Nggak pernah diceritakan. Sama. Saudara mengenali saya. Tapi sama seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak mengenal aku. Seandainya engkau mengenal saya, maka engkau pasti akan mengenali Allah. Gitu loh.
Makanya saya cerita seperti tadi itu. Kan seperti ada dua kan. Tapi waktu orang ini mengatakan, Yesus Tuhan, aku dan Yesus itu satu. Itulah firman, saudara. Itulah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau saudara mengatakan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, ketika saudara dengarkan semua perkataan ini, saudara, ketika engkau pun mulai berkata, aku dan Tuhan itu satu, disitulah saudara menemukan keindahan daripada Tuhan. Itulah yang akan membuat saudara benar-benar lapar dan haus akan kebenaran. Itulah yang membuat engkau yakin kalau engkau sudah dipilih sejak dari semula. Itulah yang membuat engkau melanjutkan kehidupan yang sebelum. Ya. Jadi siapapun yang diberikan hidup di dalam dirimu. Kan itu kan arti perkataan itu kan kalau kita telusuri dengan pikiran kita. Enak kali dong orang kaya. Mereka hidup jadi orang kaya gitu. Ya, kamu gak pernah tahu kalau kamu pernah jadi orang kaya. Ya kan? Kamu gak pernah tahu kehidupan sebelumnya orang itu jadi apa. Kamu kan gak tahu. Itulah manusia. Tapi kalau kita tahu apa, kalau kita mendengarkan firman, karena ini firman, misalnya saya katakan bahwa ketika kita mau dilahirkan, coba bayangkan Tuhan itu benar-benar mempersiapkan kelahiran kita. Coba dia seorang pencipta yang benar-benar ketika dia mau merancangkan sesuatu kehidupan, apalagi kepada manusia, dia sangat hati-hati. Makanya ketika dia katakan, rambut di kepalamu pun dia hitung. Saudara pikir itu kayak dia ini saudara, kayak dia, ngapain dia terlalu diperhatikan gitu. Orang rambut aja kok, orang kita aja, anak-anak pernah kita perhatikan. Mau gugur mau apa kita perhatikan. Tapi kok Tuhan sampai memperhatikan seperti itu? Apa maksudnya? Dia itu sangat detail saudara. Ketika melahirkan engkau. Bayangkan ketika kita bisa merenungkan itu. Lihatlah engkau akan dipenuhi dengan kasih Allah. Tetapi kalau engkau tidak menerima pengajaran dan penghakiman, engkau juga tidak bisa mengalami Tuhan yang sangat dalam itu. Makanya saudara, Tuhan itu datang justru menghajar, memurnikan rumah Tuhan. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Makanya menurut manusia, Yesus itu adalah orang yang terkutuk. Jadi pada waktu itu saudara, mereka itu sampai murid-muridnya itu kan sampai ketika Tuhan Yesus ngomong seperti itu saudara. Ketika dia berbicara mengenai penderitaannya, itu kan sampai Petrus itu, enggak lah, enggak akan terjadi itu kepada dirimu. Itu untuk orang terkutuk. Gitu loh. Jadi firman Tuhan itu selalu disalahartikan. Perkataan Tuhan itu selalu disalahartikan.
Makanya saudara, ketika kalau saudara dengarkan sekarang ini, bebas mengatakan seperti tadi itu saudara. Kalau saya tidak sebebas itu mengatakannya, kita nggak akan pernah ngerti arti kesatuan dengan Tuhan itu. Kita selalu akan di luar. Dan yang di luar itu hamba, bukan anak. Yang dicari Tuhan itu, yang diinginkan Tuhan kembali itu apa? Anak. Bukan hamba, hamba itu di luar. Jadi sebetulnya manusia itu hamba atau anak? Kenapa firman itu gak datang kepada orang lain? Kenapa engkau menyatakan dirimu kepada kami bukan kepada dunia? Apa hasil daripada pekerjaan Tuhan di antara kita? Tetap mudah-mudah. Baik, mari kita lanjutkan sedikit lagi ya. Itulah sebabnya hanya pekerjaan semacam ini, lihatin saudara. Itulah sebabnya pekerjaan pada tahap ini dibangun sepenuhnya di atas pekerjaan tahap sebelumnya. Itulah sebabnya hanya pekerjaan semacam ini yang dapat membawa manusia selangkah demi selangkah ke dalam keselamatan. Coba perhatikan saudara. Selangkah demi selangkah ke dalam keselamatan. Saudara, bagi orang Kristen yang senior, kata keselamatan itu sudah gak asing. Saking sudah gak asing lagi, mereka gak peduli entah mereka selamat atau enggak. Gak peduli lagi. Udah mereka benar-benar salah, saudara. Udah kelihatan dengan jelas salah. Bahkan kesalahannya itu gak pantaslah dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dari apa saja. Tetap masih pede loh saudara. Menganggap dirinya hamba Tuhan. Sudah sangat jelas sekali gamblang. Sudah jelas, sudah sampai dipanggil seniornya sekalipun. Sudah dinasehati. Sudah diskor. Memisahkan diri dari organisasi itu. Dia dirikan atau dia gabung kepada sinode lain. Dia terus bebas saudara. Menebarkan kenajisan. Lalu apakah Tuhan membiarkannya? Apakah Tuhan tidak peduli atas semua itu? Kenapa Tuhan itu saudara harus berbicara jelas tegas kepada kita? Itulah pekerjaan selangkah demi selangkah. Ya. Yesus dan aku berasal dari satu roh. Nah, coba lihat itu. Ini orang yang bicara ini pun tidak boleh punya pikiran yang lain kecuali firman. Nggak boleh. Kalau saya masih berusaha meyakinkan saudara dengan kepintaran saya, kalau saya berusaha membaca banyak buku,
supaya saya punya satu doktrin yang hebat. Ada saudara orang-orang yang muncul ya saudara. Dia gabungkan semua doktrin. Dan seperti itulah model daripada sekolah kita. Digabungkan semua, sangat pintar. Mereka pikir dengan kepintaran, kalau dia cum laude gitu, di sekolah teologi, dia pikir dia sudah mengenal Tuhan. Makin jauh. Makanya seperti saya katakan dia. Bagaimana orang ini, coba saudara bayangkan. Kalau saya tidak melupakan diri saya tidak akan bisa ngomong kayak itu. So, kalau saya menganggap diri saya itu bukan pekerjaan Tuhan, kalau saya memisahkan diri saya dari Tuhan, kalau saya menganggap ini sebagai keberhasilan saya, kalau saya terus mengingat-ingat, saya tekun, saya mencari Tuhan, bla bla bla. Kalau saya itu menganggap itu milik saya, tahu saya. Bahkan saya tidak akan menyadari kalau saya sudah dimakan iblis. Tapi kalau saya merenungkan, saya ini ciptaan Tuhan. Apa tugas seorang ciptaan Tuhan? Kalau saya tidak benar-benar menjadi seorang ciptaan, tidak taat, tidak tunduk karena saya kagum sama Dia, maka saya tidak akan pernah melihat Tuhan. Semua kita yang ada di sini tidak akan pernah melihat Tuhan yang datang kedua kali itu. Bahkan sekalipun Tuhan itu sendiri yang datang di Tiongkok itu, atau jangan, sekalipun Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu ada di hadapan saudara, engkau pasti akan. Itu kebenaran. Saudara tidak mengenali siapa yang mengetok pintu hatimu. Nggak akan mengerti saudara, apa arti daripada firman. Sampai Dia sendiri menampakkan diri melalui hati kita yang benar-benar tulus. Lapar dan haus akan kebenaran saudara. Ya. Seperti itulah saudara yang ada dalam hati orang ini. Makanya dia berani mengatakan, ini kebenaran. Ini bukan pemujian diri sendiri. Dia enggak sedang meninggikan dirinya, bukan. Yang dia sampaikan itu firman Tuhan. Kebenaran yang dia sampaikan. Jadi ketika dia berbicara itu, dia benar-benar merasakan. Makanya dikatakan, satu roh. Roh kami adalah satu. Coba lihat ya. Walaupun kami tidak terkait di dalam daging. Nah, gitu loh saudara. Macam mana mau terkait dalam daging saudara? Yesus tidak menikah. Dari mana dia punya keturunan secara daging? Gak punya lah. Iya kan? Jadi walaupun kami tidak terkait di dalam daging, kami, di dalam daging kami, roh kami adalah satu. Perhatikan kata kami itu ditulis huruf besar kan. Kalau dengan ini berarti jadi 4 dong. Iya kan? Meskipun muatan dari apa yang kami lakukan dan pekerjaan yang kami lakukan tidak sama, kami sama dalam esensi. Daging kami mengambil wujud yang berbeda, tetapi ini dikarenakan perubahan pada zaman dan kebutuhan yang berbeda dari
pekerjaan kami, pelayanan kami tidak sama. Jadi pekerjaan yang kami hasilkan dan watak yang kami ungkapkan kepada manusia pun berbeda. Itulah sebabnya apa yang manusia lihat dan pahami saat ini berbeda dengan apa yang mereka lihat dan pahami di masa lalu. Yaitu karena perubahan pada zaman. Nah, jadi sampai di situ dulu saudara ya. Jadi saudara, perhatikan saudara. Kenapa dikatakan? Jadi kenapa tidak boleh orang mengakui? Saya tidak boleh mengakui. Saya hanya menyampaikan firman ini sebagaimana adanya. Hanya karena Tuhan itu ingin menampakkan dirilah kepada kita. Makanya saya bisa bicara seperti tadi. Karena Tuhan itu, jadi sekarang ini kan seperti anak laki-laki yang dilahirkan tadi, yang dirampas ke tahtanya tadi. Kenapa itu diberikan? Entah siapapun anak laki-laki itu, kita kan nggak tahu. Kebetulan saja saya anak laki-laki dan waktu saya lahir baru, saya mendapatkan firman itu. Saya nggak tahu, belum tahu apa-apa kok. Saya belum full time, masih baru. Tapi adakah yang secara kebetulan bagi Tuhan? Lihat betapa hebatnya Dia menciptakan manusia satu ini. Gitu kan? Tetapi saudara mesti paham. Orang, jadi harus simpan dalam pikiran saudara. Kalau orang yang bicara itu, dia itu harus menyangkali dirinya. Kalau dia kedapatan tidak menyangkali dirinya, maka orang itu bisa menyesatkan. Tapi Tuhan tidak takut dengan itu. Seperti itulah saudara kita menemukan kebenaran. Seperti itulah kita menemukan tempat tinggal Tuhan yang sesungguhnya. Seperti itulah kita menemukan apa itu rumah Bapa. Seperti itulah kita bisa mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saya pahami ya, tahap demi tahap ya. Jadi ketika saudara bekerja hari ini, lakukan. Ketika saudara lakukan seperti biasa saja gitu. Tapi akan ada yang berbeda ketika saudara mulai bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Bicara dengan Dia. Tuhan, terima kasih. Mari kita kerjakan hal itu. Ayo belajar jadi tulus. Belajar jadi jujur. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat sekolah yang mau sekolah. Jelita, Kak Glory, Bang Boas. Baik, puji Tuhan semua, Tuhan berkati. Semangat, semangat, semangat.